Tobat. Jadi Tobat ini diambil dari buku karangan, yaitu judulnya bukunya Kemabruran ya. Kemabruran, langkah menuju kemabruran. Di sini pengarangnya yaitu Ahmad Yasin Ibrahim. Ahmad Yasin Ibrahim ya di sini ya. Langkah menuju kemabruran. Jadi di sini ada salah satu yang isinya yaitu, aku tidak membacakan pengantarnya ya, tapi langsung aja ke isinya, yaitu tentang tobat ya. Jadi aku akan bacakan di sini ya. Makna tobat. Tobat bermakna kepulangan, kembalinya seseorang yang dirindukan, penyesalan dan pengharapan. Tobat merupakan sebuah hasil pengembaraan sia-sia yang pernah dilakukan oleh seorang manusia hingga membuat tubuhnya letih, lelah dan lemah. Sejurus kemudian ia sadari bahwa usaha yang telah ia lalui telah menjumpai kekeliruan. Jalan yang ditelusuri berbuah ketersesatan. Karenanya dengan segenap asa yang masih ia miliki, ia bertobat kembali pada jalan yang diridhoi, sehingga datangnya diri berbuah harapan dan membawa senyuman. Itulah makna singkat dari tobat ya guys ya. Kata tobat berasal dari bahasa Arab taba ya tubu taubatan, yang berarti kembali. Tobat adalah sebuah proses kembalinya seorang hamba. Ia kembali dari perbuatan maksiat menjadi taat, kembali dari ingkar menjadi tunduk, kembali dari kekufuran menjadi syukur. Yaitulah makna tobat ya guys ya, yang aku baca ini di buku. Aku bukan ustazah, tapi aku baca dari buku yaitu Kemabruran, Langkah Menuju Kemabruran, karangan Ahmad Yasin Ibrahim ya di sini ya guys ya. Nah, aku terusin ya arti makna tobat itu. Jadi kata tobat berasal dari bahasa Arab, yaitu yang tadi sebutin taba ya tubu taubatan, yang berarti kembali ya guys ya. Tobat adalah sebuah proses kembali seorang hamba. Ya, jadi tobat itu adalah suatu pengharapan dan kebahagiaan. Dalam tobat ya, pengharapan dan kebahagiaan akan tumbuh dalam lubuk hati sang hamba yang membacanya seraya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menerima kembali dengan segala rahmat dan ampunannya ya guys ya, hingga membuat diri sang hamba menjadi putih kembali dari segala dosa. Orang tersebut dapat kembali seperti sedia kala. Subhanallah. Yaitulah makna tobat ya guys ya. Halo guys, kita sebagai manusia di sini disebutin tiada yang luput dari dosa. Jadi berawal dari ajakan Johan suaminya untuk berhaji. Hari-hari kemudian terasa berubah suram bagi Anggi, tidak seperti kebanyakan orang-orang yang mendambakannya. Anggi merasa belum pantas untuk melakukan rukun Islam yang kelima itu. Meskipun kesempatan berhaji ini ditawarkan kepadanya dengan begitu mudah, namun belum bisa baginya untuk mengiyakan. Ada apa gerangan? Anggi menyadari bahwa dirinya belum bersih dari dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Berawal dari masa kecil, remaja, muda, dan dewasa, ia menyadari bahwa hari-harinya sering dilewatinya dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai terhadap perintah agama, ia juga sering melakukan perbuatan yang dianggap maksiat oleh Islam. Ia tahu bahwa tawaran haji itu salah alamat, bukan untukku, pikirnya. Bayangan dosa dan kesalahan terus menghantuinya. Singkatnya, ia belum siap untuk berhaji. Jadi memang banyak manusia seperti Anggi yang ragu saat kesempatan untuk taat terbuka baginya. Kesempatan ini tidak lain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dibagikan kepada hambanya meski kepada seorang hamba durjana dan pendosa. Kesempatan ini tetap ditawarkan, maka pilihan terbaik diserahkan kepada sang hamba. Apakah ia akan terus berlaku maksiat atau beralih kepada ketaatan yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat?
Jadi dosa dan kesalahan begitu sering dilakukan, baik disengaja maupun tidak. Tidak ada seorang pun yang selamat dari tindak dosa dan kemaksiatan. Sebab dosa-dosa dan kesalahan bagaikan debu di jalanan. Ya itulah guys yang disampaikan ya. Jadi kita tidak akan terlepas dari dosa ya guys. Makanya kita harus tetap kembali. Di sini disebutkan ada kisah ya Purnomo, bukan nama asli, adalah seorang eksekutif bisnis otomotif terkenal di negeri ini. Latar belakang pergaulan dan keuangan yang berkelas membuat dirinya terbiasa melakukan dosa yang juga berkelas. Hampir setiap dosa besar telah dia lakukan. Bahkan saking tidak mampu untuk berbuat apa-apa, maka sang istri pun terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya diberi petunjuk. Doa sang istri pun menjumpai ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, pada Ramadan beberapa tahun silam, istrinya sambil iseng mengajak Purwono untuk pergi umroh. Awalnya ia menolak dengan alasan kesibukan yang begitu padat. Namun dalam hatinya ia tiada memungkiri bahwa dirinya amat takut mendapatkan balasan atas dosa-dosanya. Ketika berada di tanah suci, karena terus-menerus diajak, berangkatlah Purwono bersama istri dan 3 putrinya ke tanah suci. Jadi guys ya, ia akhirnya pergi juga ya. Sepanjang jalan, dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan terus menghantui. Hampir saja ia memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan. Namun saat itu bisikan hatinya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Minta saja ampunannya dan engkau tidak bakal disia-siakan ya guys ya. Suara hati itu meneguhkan niatnya. Selama perjalanan ia terus mengakui segala kesalahan dan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Baitullah, Purwono tiada kuasa menahan tangis. Begitu husuk memandangi Ka'bah, air matanya meleleh membasahi pipi sampai ke tepian kain ihram yang ia kenakan. Segala yang ia takutkan tiada terwujud. Ia bahagia dan gembira. Sungguh ia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan kepadanya dan tidak menyia-nyiakan taubatnya. Mulai saat itu Purnomo meyakini bahwa kesempatan bertobat tiada pernah tertutup, terutama bagi mereka yang mau melakukannya. Namun Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu siang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam sampai terbitnya matahari dari arah barat. Hadis HR Muslim dan An-Nasa'i ya itulah guys. Usai menjalani umroh Ramadan yang begitu berkesan, Purwono memutuskan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang sama. Sungguh ia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu taubat bagi dirinya. Purwono dapat dengan mudah berangkat haji. Meskipun saat itu pendaftaran haji telah tertutup beberapa bulan sebelumnya. Siapa yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika ia berkehendak, kun payakun. Itulah guys ya. Nah, di sini ada aku malu ya Allah. Saudaraku, mungkin kenistaan diri membuat kita malu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau jangan malu, sedangkan malu terhadap Allah Azza wa Jalla adalah hal yang amat berharga bagimu. Seperti gelar haji yang membuat penyandangnya selalu menjaga perilaku karena malu, maka taubat yang pernah kau jalankan pun akan membawamu merasa malu. Rasa malu akan selalu menjadi tameng untuk tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat. Ya guys ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa dulu pernah ada seorang ayah yang dikaruniai harta yang banyak. Saat
Jadi banyak saat ajal menjelang, ia kumpulkan semua anaknya dan ia berwasiat kepada mereka, menurut kalian ayah yang bagaimana aku ini? Anak-anaknya menjawab bahwa dia adalah ayah yang baik. Terenyuh mendengarnya, ia pun menyadari bahwa dirinya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu ia pun berpesan bila ia telah mati nanti agar jasadnya dibakar dan debunya ditebarkan pada hari di mana angin bertiup kencang. Ia berwasiat demikian karena malu bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya nista penuh dengan dosa. Lalu anaknya menjalankan wasiat itu dengan baik. Saat debu sang ayah mereka tebarkan pada angin yang bertiup kencang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kembali serpihan dari debu yang bertebaran. Serta merta Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kembalilah jasadnya untuk seperti semula. Kini sang hamba berdiri menggigil ketakutan dalam kepanikan yang didalaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, mengapa kau lakukan ini semua? Di hadapan keagungan Tuhan sulit sekali lisan berucap dan bibir bergerak. Satu kalimat yang muncul dari lisannya, aku takut padamu Tuhan, aku takut padamu ya Allah. Itu aku takut padamu Tuhan, aku malu padamu, itu saja yang dapat diucapkan. Ia berdiri merinding, menggigil, dan terdiam ketakutan. Demi melihat hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memasukkan sang hamba ke... Halo guys, ini terusannya makna dari tobat ya guys ya. Jadi penyebab manusia itu bertobat itu maka akan lebur karena tobat pelakunya ya guys ya. Nah di sini ada penyebab manusia berbuat dosa dan kesalahan. Jadi pada hakikatnya manusia terlahir dalam kondisi fitrah atau suci. Jadi ia tidak membawa dosa keturunan meski ia terlahir dari hubungan haram kedua orang tua. Amat adil hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang baru terlahir ke dunia tanpa membawa beban dosa. Tidaklah bijak bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum seorang hamba atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya ya guys ya. Jadi di sini prinsip di atas ini sungguh telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah 2 yaitu ayat 286 ya guys ya. Di antara sebab-sebab manusia dapat terjerembab ke dalam perangkap dosa yang kemudian akan menyeretnya dalam siksa Tuhan adalah yaitu satu, manusia lupa kepada Allah. Hal ini bahkan dapat membuat ia lupa dan hilang kontrol terhadap kemuliaan diri. Nah, kedua, jahal, ketidaktahuan. Jadi terhadap perbuatan dosa, hal ini membuat manusia menganggap remeh setiap tindakan maksiat yang dilakukannya. Ketiga, meremehkan agama. Hal ini membuat orientasi hidup manusia menjadi kabur dan membuatnya lupa untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang benar. Sesungguhnya agamalah yang dapat menuntun hidup manusia ke jalan yang benar. Keempat, pengaruh lingkungan yang buruk. Hal ini akan menyeret manusia yang tidak memiliki pedoman dan prinsip hidup yang kuat. Kelima, tidak sayang pada diri sendiri. Hal ini dapat menjerumuskannya pada kehancuran. Keenam, mengikuti jejak setan sehingga ia tersesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketujuh, cinta dunia. Hal ini membawa manusia buta akan kebenaran ya guys ya. Jadi buta akan kebenaran. Nah itu ketujuh hal ini dapat membuat manusia jadi ketujuh
Hal ini dapat membuat manusia terjerembab dalam kumbangan dosa dan kemaksiatan. Semakin ia mendekat padanya, maka akan semakin dalam ia masuk dalam jurang kenistaan. Sebaliknya, apabila ia semakin menjauh, maka kemenangan dan kebahagiaan akan ia rasakan. Jadi, ya itulah ya 7 diantaranya. Manusia, ya diantaranya sebab-sebab manusia dapat terjerembab ke dalam perangkat dosa. Ya guys ya. Nah di sini diterangin ada juga ini. Allah amat senang menerima hambanya yang bertobat. Jadi apa perasaan yang Anda alami bila Anda kehilangan sesuatu yang amat berharga, kemudian menemukannya kembali? Tentunya Anda akan merasa teramat senang. Begitupun apa yang dirasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa senang bila seorang hamba yang pernah Dia ciptakan hilang, kemudian sang hamba itu datang kembali dengan berpasrah diri. Hal ini dituturkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ya aku nggak baca Arabnya ya. Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada seseorang di antara kamu yang menemukan kembali miliknya yang hilang di tengah padang. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya selangkah. Barang siapa mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. HR Muslim ya, hadis Muslim ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira saat menerima kedatangan hambanya untuk bertaubat. Apakah Anda tidak ingin untuk membuat Tuhan yang telah menciptakan diri Anda menjadi gembira? Sungguh tobat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, bahkan melebihi kesenangan orang yang menemukan barang. Jadi menemukan barang yang hilang ya, barang berharga yang hilang, miliknya yang telah hilang. Jadi itu kebahagiaan Allah ya bagi hambanya yang bertobat. Hadis ini dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang pria yang sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor unta. Ia menaruh segala perbekalan yang dibutuhkan selama menempuh perjalanan pada unta. Jadi ketika sampai di sebuah telaga, ia tambatkan untanya kemudian turun untuk minum. Tak disadari unta yang membawanya segala perbekalan rupanya tidak terikat dengan baik. Jadi di sini, jadi perjalanan pada unta tersebut ketika sampai di sebuah telaga, ia tambatkan untanya, kemudian turun untuk minum. Tak disadari unta yang membawa segala perbekalan rupanya tidak terikat dengan baik, sementara ia keasikan turun minum. Unta pun pergi meninggalkan tuannya. Kelimpungan itulah yang dirasakan pemilik unta. Ia berusaha mencari unta ke sana kemari hingga badan letih kehausan. Namun unta miliknya tak dijumpai lagi. Ia pun memutuskan kembali lagi ke telaga. Keletihan membawanya terlelap. Sebelum tidur ia sempat berucap dalam hati, "Ya Allah, aku pasrah bila harus mati di tempat ini." Ia ucapkan kalimat itu karena asa yang telah pupus untuk dapat hidup kembali. Tidak lama berselang ia mendengar suara yang begitu ia kenal. Ia pun terjaga dari tidur. Subhanallah, ia mendapatkan unta yang ia cari telah kembali. Alangkah girang hatinya dan ucapan latah pun terlontar dari mulutnya. "Ya Allah, sungguh Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia ucapkan kalimat itu tanpa ia sadari. Padahal yang sebenarnya ia maksudkan adalah sebaliknya. Usai menceritakan kisah memukau ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sekali lagi, "Demi Allah, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada seorang di antara kamu yang menemukan kembali miliknya yang hilang di tengah padang." Jadi Allah sangat mencintai hambanya yang kembali kepada Allah ya, bertobat. Mungkin Anda gembira membawa kisah ini, namun apabila Anda ingin berbagi kegembiraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, datanglah kepadanya dengan taubat yang sesungguhnya. Dengan Anda dan dengannya Anda dapat membuat gembira Sang Maha Pencipta ya guys ya.
Ya itulah ya guys ya, makna tobat ya. Nah ini ada kesempatan itu tidak akan tertutup ya bagi hambanya yang mau bertobat ya. Banyak orang yang menunda untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa malu dan sungkan atas kenistaan dirinya di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah mereka merasa tak mampu untuk diangkat, tulang punggung pun semakin membungkuk, agar para diri tak terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketahuilah, sampai tiba saatnya mentari terbit dari barat, ketika itulah Anda tidak lagi memiliki kesempatan bertobat ya. Sekarang selagi hal itu belum terwujud, Anda masih memiliki kesempatan untuk datang bertobat, menyongsong ampunannya, sehingga senyum merekalah akan terlihat dari jiwa yang telah mendapatkan ampunan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Nah, di sini disebutkan ada kisah ya, Purnomo, bukan nama asli, adalah seorang eksekutif bisnis otomotif terkenal di negeri ini. Latar belakang pergaulan dan keuangan yang berkelas membuat dirinya terbiasa melakukan dosa yang juga berkelas. Hampir setiap dosa besar telah dia lakukan. Bahkan saking tidak mampu untuk berbuat apa-apa, maka sang istri pun terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya diberi petunjuk. Doa sang istri pun menjumpai ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, pada Ramadan beberapa tahun silam, istrinya sambil iseng mengajak Purwono untuk pergi umroh. Awalnya ia menolak dengan alasan kesibukan yang begitu padat. Namun dalam hatinya ia tiada memungkiri bahwa dirinya amat takut mendapatkan balasan atas dosa-dosanya. Ketika berada di tanah suci, karena terus-menerus diajak, berangkatlah Purwono bersama istri dan 3 putrinya ke tanah suci. Jadi guys ya, ia akhirnya pergi juga ya. Sepanjang jalan, dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan terus menghantui. Hampir saja ia memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan. Namun saat itu bisikan hatinya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Minta saja ampunannya dan engkau tidak bakal disia-siakan ya guys ya. Suara hati itu meneguhkan niatnya. Selama perjalanan ia terus mengakui segala kesalahan dan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Baitullah, Purwono tiada kuasa menahan tangis. Begitu husuk memandangi Ka'bah, air matanya meleleh membasahi pipi sampai ke tepian kain ihram yang ia kenakan. Segala yang ia takutkan tiada terwujud. Ia bahagia dan gembira. Sungguh ia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan kepadanya dan tidak menyia-nyiakan taubatnya. Mulai saat itu Purnomo meyakini bahwa kesempatan bertobat tiada pernah tertutup, terutama bagi mereka yang mau melakukannya. Namun Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu siang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam sampai terbitnya matahari dari arah barat. Hadis HR Muslim dan An-Nasa'i ya, itulah guys. Usai menjalani umroh Ramadan yang begitu berkesan, Purwono memutuskan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang sama. Sungguh ia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu taubat bagi dirinya. Purwono dapat dengan mudah berangkat haji, meskipun saat itu pendaftaran haji telah tertutup beberapa bulan sebelumnya. Siapa yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika ia berkehendak, kun payakun. Itulah guys ya. Nah di sini ada aku malu ya Allah. Saudaraku, mungkin kenistaan diri membuat kita malu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Engkau jangan malu, sedangkan malu terhadap Allah Azza wa Jalla adalah hal yang amat berharga bagimu. Seperti gelar haji yang membuat penyandangnya selalu menjaga perilaku karena malu, maka taubat yang pernah kau jalankan pun akan membawamu merasa malu. Rasa malu akan selalu menjadi tameng untuk tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat. Ya guys ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa dulu pernah ada seorang ayah yang dikaruniai harta yang banyak. Saat ajal menjelang, ia kumpulkan semua anaknya dan ia berwasiat kepada mereka, menurut kalian ayah yang bagaimana aku ini? Anak-anaknya menjawab bahwa dia adalah ayah yang baik. Terenyuh mendengarnya, ia pun menyadari bahwa dirinya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu ia pun berpesan bila ia telah mati nanti agar jasadnya dibakar dan debunya ditebarkan pada hari di mana angin bertiup kencang. Ia berwasiat demikian karena malu bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya nista penuh dengan dosa. Lalu anaknya menjalankan wasiat itu dengan baik. Saat debu sang ayah mereka tebarkan pada angin yang bertiup kencang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kembali serpihan dari debu yang bertebaran. Serta merta Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kembalilah jasadnya untuk seperti semula. Kini sang hamba berdiri menggigil ketakutan dalam kepanikan yang dialaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, mengapa kau lakukan ini semua? Di hadapan keagungan Tuhan sulit sekali lisan berucap dan bibir bergerak. Satu kalimat yang muncul dari lisannya, aku takut padamu Tuhan, aku takut padamu ya Allah. Aku takut padamu Tuhan, aku malu padamu. Itu saja yang dapat diucapkan. Ia berdiri merinding, menggigil, dan terdiam ketakutan. Demi melihat hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memasukkan sang hamba ke dalam rahmatnya. Subhanallah, rasa malu atas dosa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan. Ketahuilah saudaraku, dosa dan kesalahan membuat diri kita menjadi malu saat mendefinisikan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ia adalah sesuatu yang membuat jiwamu gelisah. Dan aku merasa malu bila ada orang yang melihatnya. Demikianlah dosa. Dosa membuat manusia merasa malu. Oleh karena itu, tinggalkanlah dosa. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar dalam sebuah hadis marfu, Allah mendatangi orang mukmin pada hari kiamat. Dia mendekatinya hingga membuat orang itu tertutup dari pandangan semua makhluknya. Lalu Allah berkata kepadanya, bacalah. Allah kemudian memberitahukan dosa-dosa orang itu. Lalu berkata lagi, tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa itu? Orang itu menjawab, ya. Kemudian ia melihat ke kanan dan ke kiri. Allah berkata lagi, tidak perlu cemas hambaku. Kamu berada dalam hijabku hingga tidak ada seorang pun dapat melihatmu. Tidak ada seorang pun di antara aku dan engkau pada hari ini yang dapat mengintip dosa-dosamu selain aku. Aku memberimu ampun dosa-dosa itu cukup dengan satu hal dari semua yang telah kau lakukan untukku. Orang itu berkata, apa itu Tuhanku? Allah menjawab, engkau tidak pernah mengharap ampunan selain dariku. Lihat Jami al-Ulum wal Hikam H393. Ya guys, itu ya sebuah kisah, bukan kisah ya, di sini diriwayatkan. Jadi tidak perlu cemas hambaku, kamu berada dalam hijabku ketika tidak ada seorang pun dapat melihatmu. Tidak ada seorang pun di antara aku dan engkau pada hari ini yang dapat mengintip dosa-dosamu selain aku.
Aku memberimu ampun atas dosa-dosa itu cukup dengan satu hal dari semua yang telah kau lakukan untukku. Orang itu berkata, apa ya Tuhanku? Allah menjawab, orang itu berkata, orang itu berkata, apa itu Tuhanku? Allah menjawab, engkau tidak pernah mengharap ampunan selain dari aku, gitu ya guys ya. Jadi hamba yang dapat pertolongan dari Allah, ampunan, yaitu orang yang mengharap ampunan dari Allah semata ya. Halo guys, nah di sini ada haji adalah ritual kembali kepada Allah. Kini kau sudah berada di hadapannya. Engkau hadir dari rumah dan negerimu yang jauh, lalu datang ke rumah yang mulia. Kau berkenan untuk hadir dan datang memenuhi panggilan Tuhan. Bersyukurlah, karena Anda termasuk orang yang beruntung dan terpilih dari sekian banyak makhluk untuk datang memenuhi undangannya. Ya guys, ibadah haji adalah ritual kembali kepada Allah. Orang yang berbuat dosa pada waktu siang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam sampai terbitnya matahari dari arah barat. Hadis HR Muslim dan An-Nasa'i, ya itulah guys. Usai menjalani umroh Ramadan yang begitu berkesan, Purwono memutuskan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang sama. Sungguh ia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu taubat bagi dirinya. Purwono dapat dengan mudah berangkat haji, meskipun saat itu pendaftaran haji telah tertutup beberapa bulan sebelumnya. Siapa yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika ia berkehendak, kun payakun. Itulah guys ya. Nah, di sini ada aku malu ya Allah. Saudaraku, mungkin kenistaan diri membuat kita malu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau jangan malu, sedangkan malu terhadap Allah Azza wa Jalla adalah hal yang amat berharga bagimu. Seperti gelar haji yang membuat penyandangnya selalu menjaga perilaku karena malu, maka taubat yang pernah kau jalankan pun akan membawamu merasa malu. Rasa malu akan selalu menjadi tameng untuk tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat. Ya guys ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa dulu pernah ada seorang ayah yang dikaruniai harta yang banyak. Saat ajal menjelang, ia kumpulkan semua anaknya dan ia berwasiat kepada mereka, menurut kalian ayah yang bagaimana aku ini? Anak-anaknya menjawab bahwa dia adalah ayah yang baik. Terenyuh mendengarnya, ia pun menyadari bahwa dirinya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu ia pun berpesan bila ia telah mati nanti agar jasadnya dibakar dan debunya ditebarkan pada hari di mana angin bertiup kencang. Ia berwasiat demikian karena malu bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara dirinya nista penuh dengan dosa. Lalu anaknya menjalankan wasiat itu dengan baik. Saat debu sang ayah mereka tebarkan pada angin yang bertiup kencang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kembali serpihan dari debu yang bertebaran. Serta merta Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kembalilah jasadnya untuk seperti semula. Kini sang hamba berdiri menggigil ketakutan dalam kepanikan yang dialaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, mengapa kau lakukan ini semua di hadapan keagungan Tuhan? Sulit sekali lisan berucap dan bibir bergerak. Satu kalimat yang muncul dari lisannya, aku takut padamu Tuhan. Aku takut padamu ya Allah. Aku takut padamu Tuhan, aku malu padamu. Itu saja yang dapat diucapkan. Ia berdiri merinding, menggigil, dan terdiam ketakutan.
Demi melihat hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memasukkan sang hamba ke dalam rahmatnya. Subhanallah, rasa malu atas dosa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ampunan. Ketahuilah saudaraku, dosa dan kesalahan membuat diri kita menjadi malu saat mendefinisikan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ia adalah sesuatu yang membuat jiwamu gelisah. Dan aku merasa malu bila ada orang yang melihatnya. Demikianlah dosa. Dosa membuat manusia merasa malu. Oleh karena itu, tinggalkanlah dosa. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar dalam sebuah hadis marfu. Allah mendatangi orang mukmin pada hari kiamat. Dia mendekatinya hingga membuat orang itu tertutup dari pandangan semua makhluknya. Lalu Allah berkata kepadanya, bacalah. Allah kemudian memberitahukan dosa-dosa orang itu. Lalu berkata lagi, tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa itu? Orang itu menjawab, ya. Kemudian ia melihat ke kanan dan ke kiri. Allah berkata lagi, tidak perlu cemas hambaku. Kamu berada dalam hijabku hingga tidak ada seorang pun dapat melihatmu. Tidak ada seorang pun di antara aku dan engkau pada hari ini yang dapat mengintip dosa-dosamu selain aku. Aku memberimu ampun dosa-dosa itu cukup dengan satu hal dari semua yang telah kau lakukan untukku. Orang itu berkata, apa itu Tuhanku? Allah menjawab, engkau tidak pernah mengharap ampunan selain dariku. Lihat Jami al-Ulum wal Hikam H393. Ya guys, itu ya sebuah kisah, bukan kisah ya, di sini diriwayatkan. Jadi tidak perlu cemas hambaku, kamu berada dalam hijabku ketika tidak ada seorang pun dapat melihatmu. Tidak ada seorang pun di antara aku dan engkau pada hari ini yang dapat mengintip dosa-dosamu selain aku. Aku memberimu ampun atas dosa-dosa itu cukup dengan satu hal dari semua yang telah kau lakukan untukku. Orang itu berkata, apa ya Tuhanku? Allah menjawab, orang itu berkata, orang itu berkata, apa itu Tuhanku? Allah menjawab, engkau tidak pernah mengharap ampunan selain dari aku, gitu ya guys ya. Jadi hamba yang dapat pertolongan dari Allah, ampunan, yaitu orang yang mengharap ampunan dari Allah semata ya. Halo guys, nah di sini ada haji adalah ritual kembali kepada Allah. Kini kau sudah berada di hadapannya. Engkau hadir dari rumah dan negerimu yang jauh, lalu datang ke rumah yang mulia. Kau berkenan untuk hadir dan datang memenuhi panggilan Tuhan. Bersyukurlah, karena Anda termasuk orang yang beruntung dan terpilih dari sekian banyak makhluk untuk datang memenuhi undangannya. Ya guys, ibadah haji adalah ritual kembali kepada Allah demi mewujudkan kecintaan kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segalanya. Kini giliran Anda buktikan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan segenap kemampuanmu. Cinta dibalas dengan cinta adalah sebuah kemenangan yang diharapkan setiap orang. Jangan biarkan cinta Tuhanmu bertepuk sebelah tangan. Coba perhatikan saat kau datang untuk kembali kepadanya. Kau mampu merelakan harta terbaik yang dimiliki. Kau relakan orang-orang tercinta demi menggapai kecintaan hakiki. Perniagaanmu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, dan rumahmu. Semuanya kau tinggalkan demi menghadap dan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membesarkan dirimu. Haji adalah pertobatan, haji adalah pertemuan seorang hamba yang telah jauh pergi, kemudian datang kembali ke hariban ilahi. Duh, alangkah indahnya perjumpaan itu. Ishaq bin Ibrahim At-Tabari berkata, aku wukuf di Arafah bersama Fudail bin Iyad. Tidak ada doa darinya yang aku dengar selain ia hanya meletakkan tangan pada kedua pipinya. Kepalanya menunduk dan menangis pelan. Demikian ia lakukan hingga imam bergegas.
Lalu ia menengadah kepalanya ke langit sambil mengucap doa. Betapa buruk diriku di hadapanmu, wahai Tuhanku. Semoga engkau berkenan memberiku maaf. Ia katakan ucapan itu sebanyak 3 kali. Menangislah, jangan malu. Jadi salah satu cara tobat kepada Allah adalah menangisi dosa-dosa. Dalam ritual ibadah haji seringkali didapati banyak orang-orang yang meneteskan air mata. Meski dalam kerumunan dan kedesakan keramaian orang, siapapun yang menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penyayang, maka air mata dapat menetes deras bila ia teringat akan dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Perbanyaklah menangis dosa-dosa apabila Anda tidak mampu melakukannya. Buatlah tangisan tersebut, carilah simpati Allah Azza wa Jalla dengannya. Semoga Anda akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Haisam bin Malik diceritakan bahwa tatkala Rasulullah berhutbah, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau telah menciptakanku, maka aku adalah hambamu, dan aku akan selalu berjanji setia kepadamu sekuatku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku bersyukur atas nikmatmu untukku, dan aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku. Dan tidaklah seorang muslim berbuat dosa kecuali malaikat berhenti 3 jam menunggu. Apabila ia mohon ampunan dari dosanya, maka malaikat tidak akan mencatatnya dan Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. Jadi di sini HR Hakim ya. Tidaklah seorang muslim berbuat dosa kecuali malaikat berhenti 3 jam menunggu. Apabila ia mohon ampunan dari dosanya, maka malaikat tidak akan mencatatnya dan Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. HR Hakim. Nah, di sini ada juga ya hadis muttafaq alaih. Apabila engkau melakukan sesuatu dosa, maka beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, karena tobat dari dosa adalah menyesali dan mohon ampunan. Ya guys ya. Semoga dalil-dalil yang dipaparkan di atas dapat membuat kita semua tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Semakin giat untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Nah guys, itulah 11 langkah, yaitu buku Ahmad Yasin Ibrahim ya, 11 langkah menuju kemakburan. Jadi aku hanya membaca karangan beliau ya guys ya. Jadi ini buku karangan beliau 11 menuju apa ya, langkah-langkah 11 langkah menuju kemakburan. Nah, di sini ada doa-doa tobat. Bab ini diakhiri dengan beberapa doa tobat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Berikut ini saya sampaikan pemaparannya ya. Nah, di sini ada doa tobat ya, doa tobat ya. Ini aku hanya membacakan ini artinya saja ya guys ya, karena di sini aku hurufnya kecil-kecil, jadi aku enggak kurang jelas ya matanya. Jadi aku hanya membacakan artinya nih. Raja istighfar adalah mengucapkan, ya Allah, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau telah menciptakanku, maka aku adalah hambamu, dan aku akan selalu berjanji setia kepadamu sekuatku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku bersyukur atas nikmatmu untukku, dan aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku. Aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang mengampuni dosa selain engkau. Barang siapa membaca doa
Barang siapa membaca doa ini di siang hari dengan penuh keyakinan dan meninggal dunia pada hari itu juga sebelum ia memasuki waktu petang, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal dunia sebelum pagi datang, maka ia termasuk penghuni surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk penghuni-penghuni surga ya guys ya. Nah, kedua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ajari aku bacaan doa yang dapat aku baca di dalam setiap salat." Beliau kemudian bersabda, "Bacalah." Nah, ini yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menjalimi diriku sendiri dengan kejaliman yang nyenyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu ampunilah aku, dan berilah aku rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. HR Bukhari dan An-Nasai ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan maka ampunilah aku. Nah, inilah ya istighfar yang dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Oke guys, nah ini ada lagi yang artinya ya keempat hadis yang disandarkan pada Ummu Salamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajariku sebuah doa. Beliau bersabda ketika azan maghrib, bacalah ya, ini ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ya Allah, ini adalah waktu menjelang malammu dan bergantinya siangmu, suara-suara panggilanmu dan menghadiri salatmu. Aku memohon kepadamu agar mengampuniku, yaitu hadis HR Tirmizi. Kelima dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya banyak membaca. Di sini ya banyak membaca, ini baca doanya panjang ya. Ya Allah, artinya ya Allah yang terbalikan hati, tegarkanlah hatiku dalam agamamu. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah hati selalu berbolak-balik? Beliau menjawab, benar. Tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam, melainkan hatinya berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berkehendak, dia akan meluruskan, melainkan hatinya berada di antara dua jari Allah. Jika dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia berkehendak, dia akan meluruskan hati itu untuk menyesatkannya. Untuk itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah tidak menyesatkan hati kita sesudah memberi petunjuk kepada kita, dan memohon kepadanya supaya melimpahkan rahmat. Halo guys, ini terusannya makna dari tobat ya guys ya. Jadi penyebab manusia itu bertobat itu maka akan lebur karena tobat pelakunya ya guys ya. Nah, di sini ada penyebab manusia berbuat dosa dan kesalahan. Jadi pada hakikatnya manusia terlahir dalam kondisi fitrah atau suci. Jadi ia tidak membawa dosa keturunan meski ia terlahir dari hubungan haram kedua orang tua. Amat adil hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang baru terlahir ke dunia tanpa membawa beban dosa. Tidaklah bijak bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum seorang hamba atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya ya guys ya. Jadi di sini prinsip di atas ini sungguh telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah 2 yaitu ayat 286 ya guys ya. Di antara sebab-sebab manusia dapat terjerembab ke dalam perangkap dosa yang kemudian akan menyeret dalam siksa Tuhan adalah yaitu satu, manusia lupa kepada Allah. Hal ini bahkan dapat membuat ia lupa dan hilang kontrol terhadap kemuliaan diri.
diri. Nah, kedua, jahal, ketidaktahuan. Jadi terhadap perbuatan dosa, hal ini membuat manusia menganggap remeh setiap tindakan maksiat yang dilakukannya. Ketiga, meremehkan agama. Hal ini membuat orientasi hidup manusia menjadi kabur dan membuatnya lupa untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang benar. Sesungguhnya agamalah yang dapat menuntun hidup manusia ke jalan yang benar. Keempat, pengaruh lingkungan yang buruk. Hal ini akan menyeret manusia yang tidak memiliki pedoman dan prinsip hidup yang kuat. Kelima, tidak sayang pada diri sendiri. Hal ini dapat menjerumuskannya pada kehancuran. Keenam, mengikuti jejak setan sehingga ia tersesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketujuh, cinta dunia. Hal ini membawa manusia buta akan kebenaran, ya guys ya. Jadi buta akan kebenaran. Nah, itu ketujuh hal ini dapat membuat manusia Jadi ketujuh hal ini dapat membuat manusia terjerembab dalam kumbangan dosa dan kemaksiatan. Semakin ia mendekat padanya, maka akan semakin dalam ia masuk dalam jurang kenistaan. Sebaliknya, apabila ia semakin menjauh, maka kemenangan dan kebahagiaan akan ia rasakan. Jadi, ya itulah ya 7 diantaranya. Manusia, ya diantaranya sebab-sebab manusia dapat terjerembab ke dalam perangkat dosa. Ya guys ya. Nah, di sini diterangin ada juga ini. Allah amat senang menerima hambanya yang bertobat. Jadi apa perasaan yang Anda alami bila Anda kehilangan sesuatu yang amat berharga, kemudian menemukannya kembali? Tentunya Anda akan merasa teramat senang. Begitupun apa yang dirasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa senang bila seorang hamba yang pernah Dia ciptakan hilang, kemudian sang hamba itu datang kembali dengan berpasrah diri. Hal ini dituturkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ya aku nggak baca Arabnya ya. Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada seseorang di antara kamu yang menemukan kembali miliknya yang hilang di tengah padang. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya selangkah. Barang siapa mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. HR Muslim ya, hadis Muslim ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira saat menerima kedatangan hambanya untuk bertaubat. Apakah Anda tidak ingin untuk membuat Tuhan yang telah menciptakan diri Anda menjadi gembira? Sungguh tobat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, bahkan melebihi kesenangan orang yang menemukan barang. Jadi menemukan barang yang hilang ya, barang berharga yang hilang, miliknya yang telah hilang. Jadi itu kebahagiaan Allah ya bagi hambanya yang bertobat. Hadis ini dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang pria yang sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor unta. Ia menaruh segala perbekalan yang dibutuhkan selama menempuh perjalanan pada unta. Jadi ketika sampai di sebuah telaga, ia tambatkan untanya kemudian turun untuk minum. Tak disadari unta yang membawanya segala perbekalan rupanya tidak terikat dengan baik. Jadi di sini, jadi perjalanan pada unta tersebut ketika sampai di sebuah telaga, ia tambatkan untanya kemudian turun untuk minum. Tak disadari unta yang membawa segala perbekalan rupanya tidak terikat dengan baik, sementara ia keasikan turun minum. Unta pun pergi meninggalkan tuannya. Kelimpungan itulah yang dirasakan pemilik unta. Ia berusaha mencari unta ke sana kemari hingga badan letih kehausan. Namun unta miliknya tak dijumpai lagi. Ia pun memutuskan kembali lagi ke telaga. Keletihan membawanya terlelap. Sebelum tidur ia sempat berucap dalam hati, "Ya Allah, aku pasrah bila harus mati di tempat ini." Ia ucapkan kalimat itu karena asa yang telah pupus untuk dapat hidup kembali.
Tidak lama berselang ia mendengar suara yang begitu ia kenal. Ia pun terjaga dari tidur. Subhanallah, ia mendapatkan unta yang ia cari telah kembali. Alangkah girang hatinya dan ucapan latah pun terlontar dari mulutnya. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia ucapkan kalimat itu tanpa ia sadari. Padahal yang sebenarnya ia maksudkan adalah sebaliknya. Usai menceritakan kisah memukau ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sekali lagi, demi Allah, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada seorang di antara kamu yang menemukan kembali miliknya yang hilang di tengah padang. Jadi Allah sangat mencintai hambanya yang kembali kepada Allah ya, bertobat. Mungkin Anda gembira membawa kisah ini, namun apabila Anda ingin berbagi kegembiraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, datanglah kepadanya dengan taubat yang sesungguhnya. Dengan Anda dan dengannya Anda dapat membuat gembira Sang Maha Pencipta ya guys ya. Jadi itulah ya guys ya, makna taubat ya. Nah ini ada kesempatan itu tidak akan tertutup ya bagi hambanya yang mau bertobat ya. Banyak orang yang menunda untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa malu dan sungkan atas kenistaan dirinya di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah mereka merasa tak mampu untuk diangkat. Tulang punggung pun semakin membungkuk agar para diri tak terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketahuilah, sampai tiba saatnya mentari terbit dari barat, ketika itulah Anda tidak lagi memiliki kesempatan bertobat ya. Sekarang selagi hal itu belum terwujud, Anda masih memiliki kesempatan untuk datang bertobat, menyongsong ampunannya, sehingga senyum merekalah akan terlihat dari jiwa yang telah mendapatkan ampunan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Terusannya yang tadi ya, ku akan berbalas satu adapun satu keburukan terhadapku, ku akan berbalas satu keburukan saja. Jadi jika mereka menyesali keburukan itu lalu memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Aku membalas amalannya sekecil apapun dari hambaku, dan aku mengampuni dosa sebanyak apapun dari mereka. Rahmatku mendahului amarahku, kasih sayangku mendahului hukumanku, demikian pula ampunanku mendahului murkaku. Aku menyayangi hambaku melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Allah lebih senang dengan tobat hambanya melebihi kesenangan orang yang tunggangannya tersesat di padang tandus, sedangkan makanan serta minumannya terbawa oleh tunggangannya. Setelah mencarinya hingga berputus asa, lalu bersandar di bawah pohon, terlelap menanti ajal, dan saat terbangun tiba-tiba ia melihat tunggangannya berada di atasnya dengan tali yang sudah tertambat di pohon. Sungguh Allah lebih senang dengan tobatnya hambanya melebihi rasa senang orang ini terhadap tunggangannya yang kembali. HR Muslim dan Baihaqi ya guys ya. Jadi itu kebesaran Allah ya, terhadap kasih sayang Allah terhadap hambanya ya. Ini diterangi dari buku ini ya, langkah menuju kemabruran, 11 langkah menuju kemabruran dari karyanya Ahmad Yasin Ibrahim ya guys ya. Ya, karangan siapa tadi sini? Ahmad Yasin Ibrahim ya. Nah tadi HR Muslim dan Baihaqi ya, itu Allah yang bersabda ya. Halo guys, ya itulah yang aku sampaikan ya guys ya, tentang makna tobat ya, makna tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini aku hanya membaca bukunya yang disampaikan dari pengarang Ahmad Yasin Ibrahim, yaitu 11 langkah menuju kemabruran ya guys ya. Di sini aku baca bukunya saja ya, karena aku bukan ustazah ya guys ya. Jadi aku hanya berbagi kebaikan dengan membaca buku ya.
membaca buku yang udah dibaca kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya guys ya. Untuk teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Salam sukses dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dipanjangkan umur yang barokah dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.